itu akan memudahkan narapidana, sang terpidana mati untuk tidak terlalu merasakan sakit menggunakan itu. Diharapkan begitu. Saya membayangkan kami turut tidak enak dengan keluarga terpidana tentunya. Tentu saja ada rasa untuk sedih begitu di situ ya. Tapi kembali kepada prosedur. Bagaimana memastikan bahwa terpidana mati itu memang sudah meninggal dunia? Ada tiga petugas atau pejabat yang akan memastikan di situ. Jaksa eksekutor, petugas medis dalam hal ini dokter, dan komandan pelaksana. Mereka bertiga akan datang mendekati tubuh yang telah ditembak itu. Dokter akan memeriksa dan menentukan apakah terpidana mati ini telah meninggal atau belum. Jika belum meninggal, maka jaksa eksekutor akan memerintahkan kepada komandan pelaksana untuk melakukan tembakan pengakhir. Tapi bukan komandan pelaksana yang melakukan tembakan pengakhir. Yang melakukan tembakan pengakhir itu adalah Bintara. Oh, Bintara itu sang brigadir tadi, brigadir polisi itu tadi. adalah komandan regu. Komandan regu itu akan menggunakan pistol. Dan mengarahkan tembakan ke kening di atas telinga ya, di atas telinga. Itu disebut tembakan pengakhir. Oke, baik. Kembali ke Nusa Kambangan. Ecep, adakah informasi? Karena waktu terus berdetik begitu, dan kita berharap bahwa sudah ada kabar yang lebih jelas dari informasi terpidana mati. Ya, di sisi yang lain, tim TV One memantau bagaimana iring-iringan perjalanan dari para terpidana mati menuju ke lokasi di mana eksekusi akan dilaksanakan sudah terlihat dan sudah melewati. Itu artinya memang bisa dipastikan informasi-informasi sebelumnya yang kita sampaikan atau kami sampaikan kepada Anda dan juga pemirsa bahwa iring-iringan itu sudah berjalan dan sudah berada di lapangan tembak kawasan Nusa Kambangan. Ya. Konfirmasi kalimat Anda, iring-iringan kendaraan yang membawa terpidana mati sudah berjalan. Betul. Menuju lokasi eksekusi, betul. Lalu, silakan. Iring-iringan itu adalah iring-iringan yang membawa terpidana mati dan juga kalau tidak salah ada jaksa eksekutor dan para pengawal yang hendak mengawal para terpidana mati masuk ke areal di mana lokasi eksekusi mati akan dilakukan atau dilaksanakan. Dan sayang sekali kami tidak bisa merekam karena keterbatasan jangkauan, tetapi reporter kami yang ada di lapangan memastikan iring-iringan itu sudah berjalan, iring-iringan kendaraan itu sudah berjalan. Dan artinya memang lokasi iring-iringan menuju ke lapangan tembak itu sangat dekat sekali. Saat ini kami menduga para terpidana mati sudah ada di areal lapangan tembak untuk segera dilakukan atau dilaksanakan eksekusi mati. Sekali lagi Indiarto, sama sekali tidak ada kepastian nama-nama dan jumlah yang akan dieksekusi mati karena tidak ada penjelasan secara resmi yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi yang kami laporkan adalah nama-nama yang berdasarkan informasi dan sumber-sumber yang bisa dikatakan sangat kami percaya tentang nama-nama yang akan atau hendak dieksekusi. 9 nama minus Sergei dari rencana awal, terpidana mati yang terlilit atau terbelit kasus kepemilikan atau rencana dan pelaksanaan pabrik ekstasi terbesar ketiga di dunia dan terbesar di Asia yang ada di Cikande yang diungkap beberapa tahun yang lalu oleh polisi dan Badan Narkotika Nasional. Sergei diketahui baru diputuskan PK-nya ditolak oleh pengadilan tadi siang, tetapi yang bersangkutan belum masuk pada posisi masa isolasi sehingga tidak bisa diikutkan dalam rombongan dalam tanda kutip yang hendak atau akan dieksekusi mati. Satu hal yang menarik Indiarto dan juga pemirsa,
dari 9 terpidana mati, kami mendapati 2 orang hari ini menyampaikan surat terakhir. Kalau dalam bahasa yang sangat akrab di masyarakat kita adalah semacam surat wasiat atas nama Jainal yang juga warga negara Indonesia, dan yang satu lagi atas nama Silvestre atau Mustafa. Untuk surat wasiat bisa ditahan dulu, kita break dulu sekaligus pada informasi break nanti. Mudah-mudahan Anda sudah mendapat informasi tentang apa yang terjadi pada proses eksekusi. Kami akan kembali saat lagi di Breaking News tentang eksekusi mati di Nusa Kambangan. Pemirsa, kembali dengan Breaking News, menunggu detik-detik eksekusi terpidana mati narkoba. Masih bersama dengan Pak Ferdinand, tapi juga menunggu apa yang terjadi di sana bersama rekan Ecep di Nusa Kambangan. Namun sebelumnya kami hadirkan informasi ini, yaitu Kejaksaan Agung malam ini akan mengeksekusi, dan kita akan dengarkan pernyataan dari Jaksa Agung tentang apa yang sudah disiapkan berkaitan dengan eksekusi pada malam hari ini. Lewat tengah malam. Jangan, belum tahu. Lewat tengah malam. Lewat tengah malam. Lewat tengah malam. Ada sementara terpidana mati melalui pengacaranya untuk mengajukan upaya hukum atau langkah hukum yang meskipun tidak lazim, tapi harus kita hormati. Apa bentuknya? Mereka mengajukan gugatan PT UN yang itu mestinya tidak lazim. Semua orang tahu persis bahwa gerasi tidak bisa dibatalkan dengan cara apapun, karena itu adalah hak prerogatif seorang presiden dan kepala negara yang diatur dalam konstitusi. Jadi kalaupun ada yang melakukan langkah hukum lain yang tidak lazim tadi, saya katakan adalah lebih upaya untuk mengulur waktu. Para pengacara, ya, kita bisa pahami, dia tentunya akan bela kliennya, tapi tentunya juga harus mengingat kepentingan bangsanya sendiri seperti apa. Ya, kita harus lihat betapa mengerikannya akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan narkoba ini. Saya pikir semuanya sudah tahu itu, dan ini yang kita harapkan. Mestinya yang kita harapkan juga, para pengacara itu justru memberikan pencerahan kepada para kliennya, bahwa ketika semua hukumnya sudah terpenuhi, sudah diberikan, tentunya tidak perlu harus mengambil upaya-upaya lain yang tidak lazim. Dan memang tentunya semua orang tahu bahwa itu tidak bertempatnya dilakukan. Itu pernyataan Jaksa Agung Prasetyo berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi lewat tengah malam. Sekarang pukul 20 menit lebih dari pukul 00, kita sudah masuk di hari Rabu. Jika ini dikatakan sebagai lewat tengah malam, dan seperti juga pernyataan rekan saya tadi, Ecep Esiasa, yang mengatakan bahwa iring-iringan sudah berjalan, bisa saja proses itu sedang berlangsung atau bahkan sudah berlangsung. Kembali ada rekan Ecep Esiasa yang bisa memberikan informasi terkini di sana. Ecep, adakah informasi tambahan dari sana? Ya, Indiarto, kalau pertanyaan Anda sebelumnya sudah ada kepastian atau belum, rasanya kami belum bisa memastikan, mengingat suasana di tempat kami melaporkan ini sudah mulai berubah. Yang dimaksud dengan perubahan itu adalah hampir semua signal handphone saat ini sudah tidak berfungsi di lokasi ini. Saya tidak tahu apakah dimatikannya signal handphone ini adalah bagian dari SOP gitu, atau aturan yang tidak tertulis barangkali, bahwa itu menuju ke pelaksanaan eksekusi mati. Tidak ada yang bisa menjelaskan hal itu, tetapi yang pasti memang komunikasi yang bisa dilakukan melalui handphone biasanya di tempat ini, saat ini sejak 5 menit yang lalu praktis sudah tidak bisa dilakukan. Ini ada petugas khusus IT baik dari dalam maupun di luar yang memang mengoperate, mengatur proses komunikasi agar mati di area sekitar sini. Kami belum bisa memastikan, Indiarto, dan kami saat ini belum bisa mendapatkan informasi lanjutan apakah proses eksekusi mati sudah dilaksanakan atau belum. Baik. Yang bisa kami laporkan saat ini adalah pandangan mata kepada Anda dan juga pemirsa. Selain begitu banyak warga yang memadati area Wijayapura ini, ada juga iring-iringan musik yang tadi dilakukan oleh kelompok yang sama.
yakni orang-orang atau mereka yang melakukan solidaritas terhadap para terpidana mati yang akan dieksekusi mati. Begitu Niarto. Ya. Tampaknya dengan suara musik atau lagu-lagu tadi, pernyataan Anda bahwa mungkin saja terdengar suara peluru bisa tidak terdengar. Jadi kita akan menunggu informasi terkini jika sinyal handphonenya sudah bisa hidup kembali. Pak Ferdinand, apakah ini Anda tahu ada SOP untuk ngejam gini, menghentikan sinyal itu? Atau itu teknis ya? Teknis ya? Teknis. Kalau di dalam peraturannya tidak ada. Tidak ada disebut begitu. Tetapi dalam peraturannya itu disebutkan adalah selain tim penembak itu adalah tim pendukung. Tim pendukung yang memastikan bahwa situasi itu kondusif. Dalam jadi arti menerjemahkan kondusif ini yang bisa macam-macam. Iya, itu di situ diterjemahkan. Dan kalau juga kita lihat handphone itu kan berdasarkan sinyal dan ada teknologi-teknologi tertentu yang bisa menggunakan sinyal itu yang bisa menjadi semacam penuntun begitu. Oleh karena itu memang itu saya pikir itu satu langkah preventif ya. Kemudian ada tim yang melakukan jam sinyal itu sehingga tempat itu jadi lebih steril. Kembali kepada proses, ini kita melihat di gambar bahwa kelompok tadi kalau tidak salah namanya Pak Khairul Anwar yang dari Malang yang mengadakan acara solidaritas, kita lihat sedang melakukan acara keagamaan di sana. Pada proses Pak Ferdinand, ketika sudah proses semua terjadi, dokter menyatakan bahwa sang terpidana mati sudah mati dalam penembakan, baik langsung maupun dengan tembakan tambahan pengakhir tadi itu. Apa selanjutnya tugas jaksa eksekutor terhadap proses ini? Jaksa memberikan dua pilihan kepada keluarga atau sahabat terpidana mati ini, atau sekarang sudah menjadi jenazah ya. Apakah nanti jenazahnya itu akan diurus oleh keluarga atau sahabat, atau diberikan kepada atau diberikan kepercayaan kepada jaksa eksekutor untuk melakukannya. Dan kemudian kalau akan diurus sendiri oleh keluarga, jaksa eksekutor akan membantu semua yang diperlukan sampai kepada pemakamannya. Jadi misalnya dia akan dimakamkan di mana, itu transport segala dan yang lain-lain itu akan diurus. Mari kita sebut nama Andrew Chan atau Sukumaran. Yang akan jika keluarganya memintanya atau minta negara untuk membawanya ke Australia, apakah itu wajib? Ini ke luar negeri nih? Ya. Dengan segala macam keribetannya, kerumitannya. Jaksa akan membantu dengan segala upaya sampai dalam batas yurisdiksi kita. Sampai dalam batas. Ketika sudah melewati batas, jaksa sudah kehilangan kekuatannya di situ. Jadi logikanya adalah bisa membantu sampai menempatkan kedua jenazah di dalam pesawat yang akan berangkat ke Australia. Setelah pesawat keluar dari wilayah Indonesia sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Itu yang paling jauh, tapi kalau dekat relatif mudah mestinya ya. Relatif. Baik, ketika keluarga yang ingin mengurus, biasanya proses itu apakah saat setelah proses penembakan atau harus keluar dari tempat eksekusi? Maksudnya? Misalkan pada proses itu terjadi di sebuah tempat, lokasi eksekusi, sudah selesai. Rasanya jaksa juga akan menawarkan kepada keluarga, ini maaf, jenazah ini harus diapakan? Apakah saya yang bawa atau Anda yang bawa? Apakah begitu proses mainnya, prosedurnya? Sebenarnya itu sudah di-arrange ya sebelumnya ya. Jadi sudah ketahuan siapa yang akan melaksanakan transportasi itu, karena orang sudah tidak berdiskusi lagi setelah itu sudah tahu akan kemana. Tapi biasanya memang akan dibawa keluar dari tempat eksekusi. Baik, kita dengarkan ada pernyataan ini dari seorang warga negara asing tampaknya. They help many people. Nobody deserves to die. Pilihan dari negara asing, walaupun negara kita mengatakan pelaku tindakan perdagangan narkoba itu harus mendapatkan hukuman seberat-beratnya, termasuk hukuman mati. Ini adalah sebuah pilihan negara kita. Ini adalah sovereignty, kedaulatan negara kita. Tak boleh ada negara lain yang boleh mencampuri, begitu Pak ya?
Dia mungkin nggak dalam proses ini tiba-tiba berubah. Ini maaf, ini perbincangan yang mungkin tidak kemana-mana. Tapi misalkan jaksa eksekutor sudah menyiapkan diri untuk melaksanakan semua proses ini, tiba-tiba ini batal nih. Mungkin nggak? Apakah itu dibicarakan dalam prosedur? Kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, keadaan sangat khusus, pelaksanaan eksekusi bisa ditunda. Bisa ditunda. Misalnya ada permintaan dari presiden untuk menunda. Kemudian pada saat-saat terakhir ditemukan bukti baru yang sangat kuat yang bisa merubah prosedur itu bisa dihentikan. Bisa saja. Bisa dihentikan. Tetapi bukan Jaksa Agung yang menghentikan. Haruslah presiden. Harus presiden. Jaksa Agung. Maaf, ini kita bicara pada satu titik, yaitu informasinya seorang Mary Jane Veloso diduga memperoleh dukungan, yaitu ada orang yang mengaku memiliki fakta bahwa dialah yang memasukkan benda yang diharam itu, yang kemudian menyebabkan Mary Jane Veloso akan dihukum mati. Ini detik-detik terakhir nih. Bagaimana kemungkinannya? Secara teoritis, kalau itu bisa dibuktikan, itu bisa merubah. Sampai last minute bahkan ya? Bisa dirubah, tapi secara teoritis. Dalam praktis kan agak susah dalam last minute, karena proses pembuktian itu butuh waktu yang sangat lama, tidak dalam semenit 2 menit. Baik. Kembali Ecep, tampaknya ada informasi terkini, silakan. Ecep, silakan. Ya, Indiarto, informasi yang kami dapatkan 5 menit yang lalu, tepatnya 00.25, eksekusi sudah dilaksanakan dan kendaraan yang akan membawa para terpidana mati yang sudah dieksekusi itu sudah standby, sudah berada dan siap menuju ke satu tempat di areal perkumpulan. Tolong disampaikan dengan perlahan. Eksekusi mati telah dilaksanakan. Tolong dikonfirmasi ini dari informasi yang Anda terima. Ya, sekali lagi ini baru informasi yang kami dapatkan. Eksekusi dilaksanakan pada 00.25 lewat 25 menit yang lalu. Tanggal yang informasi ini kami dapatkan beberapa saat yang lalu. Dan tentu saja ini masih harus di cross check kebenarannya, tentu saja ini harus masih dikonfirmasi, tetapi sumber kami menyatakan bahwa eksekusi sudah berlangsung, Indiarto. Baik, saya mendapat informasi, maaf di telinga saya Ecep, saya harus potong informasinya. Ini memang perlu di cross check, tapi informasinya Jaksa Agung mengatakan ada 8 yang dieksekusi mati. Sudah dieksekusi mati seperti Anda sampaikan pada pukul 00.25, tetapi tanpa Mary Jane. Betul begitu informasinya? Adakah informasi tersebut sama sekali tidak bisa kita terima ya, karena kami hanya mendapatkan informasi bahwa sudah dilaksanakan dan itu pada pukul 00.25. Bahwa ada perubahan angka dari 9 menjadi 8 tanpa Mary Jane, ini yang masih harus kami tanyakan kepada sumber-sumber informasi yang barangkali ikut terlibat langsung dalam konteks pelaksanaan eksekusi mati ini. Begitu, Indiarto. Kalaupun pemirsa, kalaupun Anda melihat tulisan 8 terpidana mati telah dieksekusi, ini adalah informasi yang kami peroleh. Ini harus kembali di cross check dan dikonfirmasi oleh pihak-pihak yang berwenang, Kejaksaan Agung dalam hal ini. Kami berusaha untuk memastikan ini. Namun tadi sempat kami diskusi dengan Pak Ferdinand bahwa bisa saja last minute terjadi perubahan secara teoritis. Dan jika ini betul terbukti, maka pernyataan tadi sudah bisa terkonfirmasi. Pak Ferdinand, ya, gimana Jab? Tadi di kabar petang, Indiarto, kami menyampaikan satu informasi penting bahwa pihak otoritas di Filipina menyampaikan satu upaya hukum yang sangat penting, yakni menyerahkan dirinya orang yang mengaku memasukkan unsur narkoba ke dalam tas Mary Jane saat Mary Jane dikirim dari Malaysia menuju ke Yogyakarta. Nah, orang yang menyerahkan diri tersebut adalah orang yang mengakui bahwa Mary Jane adalah korban human trafficking yang kemudian terjebak dalam lingkar bisnis haram
narkoba. Informasi tersebut kami dapatkan dari tim pengacara dan juga keluarga dari Mary Jane yang kemarin sore memang berkumpul sejak kemarin sore, tadi malam juga berkumpul di lokasi ini dan menyampaikan informasi tersebut. Nah, apabila betul yang bersangkutan atau Mary Jane tidak dieksekusi mati, kemungkinan besar memang berdasarkan fakta baru masalah hukum yang akan dijadikan sebagai upaya untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Mary Jane yang menyebabkan Mary Jane kemudian lolos dari hukuman mati. Saya menduga itulah alasan utama apabila Mary Jane tidak termasuk dalam daftar yang dieksekusi beberapa saat yang lalu, Indiarto. Jadi, pemirsa sekali lagi, tulisan yang Anda lihat di layar bahwa Mary Jane tidak dieksekusi malam ini adalah informasi yang kami peroleh lewat telepon dengan Jaksa Agung. Namun kembali kami ingin konfirmasi lewat wawancara yang jernih begitu. Kami berusaha untuk mendapatkan pernyataan itu secara jelas. Namun informasi awal adalah eksekusi sudah dilaksanakan pukul 00.25. 8 orang terpidana mati sudah dieksekusi kecuali Mary Jane. Jika betul itu terjadi, maka kita akan melihat proses selanjutnya karena ada orang yang mengaku meletakkan barang yang menjadi barang bukti bagi Mary Jane sehingga ia dipidana mati. Pak